Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masal Adawiyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, B. Beliau merupakan guru kelas 4 di SD 2 Sukarsna. Assalamualaikum, Bu Yen. Alhamdulillah. Selamat pagi nih, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Bu Yen, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi dan nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Namun sebelumnya kita akan berbincang dulu melakukan praobservasi untuk supaya Ibu nanti lebih siap di dalam mempersiapkan proses pembelajaran nanti pada saat observasi. Begitu ya, Bu? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Siap, Bu? Siap. Dan untuk yang pertama nih terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran nanti di kelas? Baik, untuk tujuan pembelajaran sendiri ada dua. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami dan mengetahui konsep luas, ukuran satuan luas, dan cara membandingkan luas. Yang kedua adalah peserta didik mampu menggunakan konsep luas, cara mengukur luas dengan menggunakan satuan tidak baku. Oke, jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran ya. Mungkin tentang luas ya. Iya, ada tentang konsep luas. Jadi ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam kegiatan tersebut. Baik. Untuk area pengembangannya, bagaimana sih area pengembangan yang ingin Ibu capai dan Ibu lakukan nanti pada saat observasi? Untuk area pengembangan sendiri terdapat dua. Yang pertama pengetahuan. Area pengembangan pengetahuan adalah dengan peserta didik diharapkan mengetahui konsep luas, terus mengetahui ukuran satuan luas yang digunakan, dan mengetahui cara membandingkan luas. Kemudian yang kedua ada area pengembangan keterampilan, di mana peserta didik nantinya akan mampu bagaimana menggunakan konsep luas tersebut, terus bagaimana mengukur dan menggunakan satuan luas dengan satuan tidak baku. Oke, jadi ada dua area pengembangan ya, Bu ya, dari pengembangan keterampilan dan juga pengetahuan. Oke nih, Bu, saya ingin bertanya, bagaimana sih rancangan yang ingin Ibu laksanakan, entah itu dari strategi atau dari model pembelajaran? Baik, untuk kegiatan di pembelajaran ini saya menerapkan pendekatan dengan realistik matematik. Untuk modelnya model pembelajaran skala dari pembagian kelompok, nanti peserta didik dan satu kelompoknya itu nanti ada berbagai kemampuan yang berbeda-beda. Oke, jadi di sini Ibu menggunakan pendekatan realistik matematik ya, dengan metode discovery learning. Nah, bagaimana nih media pembelajaran yang akan digunakan? Untuk media sendiri saya menggunakan dua. Yang pertama adalah kertas berwarna dan yang kedua adalah kertas karbon. Oke, jadi medianya ini menggunakan kertas karton dan juga menggunakan kertas origami. Wah, luar biasa sekali nih, Bu, rancangannya. Kira-kira nih, Bu, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Di jam berapa, hari apa, dan di kelas berapa? Baik, untuk pelaksanaannya sendiri itu di hari Senin yang kedua dan ketiga dan akan dilaksanakan di kelas 2. Berarti hari Senin tanggal ini ya, tanggal 4, dari tanggal 4. Oke, berarti di hari Senin di kelas 4 di jam kedua dan ketiga. Oke, baik, Bu, nanti saya akan melakukan observasi ke kelas Ibu di hari Senin di jam kedua dan ketiga untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Oke, Bu ya. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini sebelum saya akhiri, apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini?
dari percakapan ini saya sudah mendapatkan yang mana maupun media apa yang saya siapkan nantinya dan juga langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang akan saya terapkan nanti dalam konsep. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, sudah luar biasa sekali. Terima kasih atas waktu Ibu sudah mau berbincang-bincang kita dengan saya hari ini. Nanti kita lihat ya proses pembelajaran Ibu di kelas 4 ya Bu ya. Dan nanti kita akan bertemu lagi di pasca observasi yang tentunya didampingi oleh pengajar. Terima kasih Bu ya. Oke, demikian percakapan saya hari ini. Sampai bertemu di observasi dan di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bersuara, tidak ada yang diam. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar matematika. Tapi sebelum belajar, Safi boleh pimpin dulu dengannya. Sebelum kita belajar matematika benar, kita mulai. B.
Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Nuradawiyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kegiatan pasca observasi. Dan kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya, yaitu Bu Yeyen. Beliau ini merupakan guru yang sudah diobservasi dan ada pengajar taktik Bu Nenek. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ya, bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Imas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita bertemu lagi ya Bu ya di kegiatan pasca observasi. Baik Bu Yeyen, pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Yeyen terkait kegiatan observasi yang sudah Bu Yeyen lakukan di kelas, terkait pembelajaran yang sudah Bu Yeyen lakukan di kelas. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Bu Yeyen lakukan di kelas. Begitu ya Bu? Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi Bu? Baik, untuk proses observasi tadi memang karena belum terbiasa diamati oleh anak kerja, jadi gugup, deg-degan juga, tapi alhamdulillah semuanya tetap berjalan. Sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, walaupun agak sedikit gugup karena ketika mengajar ada yang mengawasi ya Bu ya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke Bu, baik. Ibu bisa ceritakan kembali tidak area pengembangan yang hendak Ibu kembangkan kemarin, dan bagaimana sih tahapan-tahapan dari area pengembangan tersebut? Baik, dalam pelaksanaan itu ada dua area pengembangan. Yang pertama itu area pengembangan pengetahuan, di mana siswa itu untuk mengetahui atau memahami apa konsep luas. Tahapannya itu jadi setiap siswa diminta untuk menempelkan kertas yang kecil untuk menutupi kertas yang lebih besar. Dari situ mereka akhirnya memahami apa konsep luas itu, arti luas itu untuk pengetahuannya. Dan itu juga mereka mengetahui bahwa ternyata ada ukuran satuan tidak baku menggunakan ukuran kertas yang kecil. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan dilakukan secara kelompok. Setiap itu diminta untuk menghitung luas suatu bangun datar dengan menggunakan ukuran satuan tidak baku tadi. Kemudian siswa hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Jadi ada dua area pengembangan ya yang Ibu lakukan, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Dan saya lihat di sini area pengembangan itu lebih kepada kolaborasi murid ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah memang sudah sesuai dengan harapan Ibu, ataukah masih ada yang kurang di dalam pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Ya, alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan seperti kondisi siswa, terus berjalannya diskusi masih banyak kekurangan, dan juga ketika para siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masih terdapat kekurangan.
Oke, jadi dalam pembelajaran tadi memang sudah sesuai ya Bu ya, cuman ada beberapa kekurangan seperti dalam pengkondisian siswa, diskusi jadi siswa menjadi kurang aktif ya Bu ya. Ya, karena ada yang aktif, ada yang Oh iya, kemudian ketika presentasi ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ada murid yang kurang aktif atau ketika presentasi jadi lebih tidak percaya diri? Itu kira-kira kenapa penyebabnya? mungkin karena dalam satu kelompok itu ada saya membaginya tidak mempertimbangkan karakter siswanya juga. Terus ketika mempresentasikannya juga ada siswa yang ditunjuk untuk mempresentasikan, tetapi dia belum begitu menguasai kepercayaan dirinya. Jadi mungkin hal itu terjadi karena ketika Ibu membuat kelompok, Ibu tidak memperhatikan kondisi siswa. Nah kira-kira Bu, ketika hal itu terjadi, kira-kira apa sih yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk kedepannya dalam pembentukan kelompok, saya akan lebih mempertimbangkan dalam pemilihan kelompok itu dengan karakter siswa, terus kondisi siswa juga. Kondisi siswa ya. Jadi nanti untuk kedepannya Ibu akan memperhatikan kembali kondisi dan karakter siswa gitu ya Bu ya. Berarti kalau begitu ada beberapa area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan supaya lebih maksimal ya Bu ya. Kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan lagi itu kira-kira apa ya Bu ya? Jadi rencana pengembangan yang ingin dikembangkan itu adalah meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dengan model materi. Kira-kira apa nih Ibu akan melakukan area pengembangan tersebut, perubahan tersebut supaya apa yang tadi Ibu harapkan itu bisa terwujud? Untuk meningkatkan area pengembangan mungkin rencananya di semester depan. Oh iya, di semester Ya, ya. karena sekarang ini kan hampir mendekati semester Iya, belum lagi mau bulan Ramadan ya Bu. ya, banyak waktu yang Ya, tidak. jadi biar lebih untuk mempersiapkan lagi ya Bu ya. Ada nggak sih Bu untuk membantu Ibu, membantu ya untuk perkembangan tadi, ada nggak sih Bu yang bisa bantu Ibu di sekolah misalnya guru atau kepala sekolah, ada nggak sih? Ada teman sejawat dari kepala sekolah juga. Jadi Ibu nanti akan melakukan tindakan area pengembangan tersebut di semester berikutnya ya Bu ya, mengingat di semester sekarang sudah mau menginjak akhir semester ya Bu ya, dan akan meminta datang kepada rekan sejawat ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas rencananya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan di area pengembangannya bisa segera terrealisasikan. Alhamdulillah ya Bu ya, yang supervisi akademik ini sudah kita laksanakan dengan baik, dan terima kasih Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan kita hari ini. Terima kasih Bu Yen. Baik, barangkali dari Ibu PP ada yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Bu Imas dan Bu Yen yang telah melaksanakan tahapan-tahapan supervisi akademik. Ibu sudah melaksanakan praobservasi, observasi kelas, dan sekarang terakhir adalah pasca observasi. Dan alhamdulillah Bu Imas ternyata sudah bisa mengimplementasikan pembelajaran di program guru penggerak dan bisa berbagi praktik dengan Ibu Yen, dan Ibu Yen juga sangat bagus sekali ya. Jadi bisa menerima masukan-masukan dari Ibu Imas juga, dan saya berharap nanti Ibu Imas bukan hanya ke Bu Yen saja yang juga praktik baik, namun kepada guru-guru yang lain, supaya memang pembelajaran berdiferensiasi dan sesi itu sangat penting dan banyak sekali manfaatnya. Semoga kedepannya tindak lanjut yang diharapkan mencapai jadi yang lebih baik. Mungkin itu saja untuk Ibu. Terima kasih Bu. Ya baik, alhamdulillah rangkaian supervisi akademik telah selesai dilaksanakan dari mulai praobservasi, observasi hingga pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.